warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang nggak hadir ya? Ada Salsabila ini nggak masuk ya. Ada yang tahu Salsabila kenapa? Ya, baiklah, kalau begitu untuk yang hadir di pagi hari ini silakan kalian isi absennya melalui Google Classroom. Ada link absen, terus kalian isi ya. Konsentrasi dimulai. Siapa yang masih ingat apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ya, silakan Farida. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makan dan minum. Oke, selain dari apa yang disampaikan oleh Farida, ada yang mau menambahkan? Natasha, Bu. Oke, silakan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri adaptasi, berkembang biak, ekskresi, dan iritabilitas. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk melaporkan hasil studi kasus tentang klasifikasi makhluk hidup dalam bentuk laporan tertulis dengan baik, ya. Sekarang amati lagi. Di sini ada gambar sayur dan buah ya. Ibuku akan memasak capcay, tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa menemukan bahan sayuran capcay dengan mudah di tempat ini. Ya. Nah, menurut kalian bagaimana ya caranya supaya kalian bisa lebih mudah mencari sayur atau buah-buahan yang kalian inginkan? Saya, Bu, memilih dan menempatkan buah atau sayur yang bentuk sama ke dalam wadah. Setelah itu ambil yang kita butuhkan. Gambar A, B, sampai H ya. Nah, tugas kalian di kegiatan 1 adalah melakukan identifikasi masalah, penyelidikan, dan menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam kebunnya Pak Joni melalui LKPD ya. LKPD-nya sudah dibuka, Nak? Sudah, Bu. Kita lanjut ke kegiatan 2 ya. Nah, kunci determinasinya bentuknya seperti ini ya, yang nampak di depan kalian. Sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana cara menggunakan kunci determinasi ini? Ya, sekarang perhatikan. Jadi di dalam LKPD itu menampilkan dua video pengamatan morfologi tumbuhan dengan spesies yang berbeda. Sekarang Ibu contohkan dari spesies yang pertama dulu ya. Di sini terlihat ada bentuk akarnya ya. Nah, spesies ini akarnya masih bentuk rhizoid ya. Kemudian batangnya sudah batang sejati. Kalian cocokkan dengan pertanyaan yang ada di kunci determinasi ya. Kita langsung ke kunci determinasinya. Pertanyaan yang pertama, 1A, tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Benar nggak tadi? Atau yang B, tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh. Menurut kalian yang 1A atau 1B untuk spesies yang ini? 1B. 1B, good job ya. Nah, kalau 1B berarti perintahnya kita lihat di paling ujung sini ada angka berapa, Nak? 2. Ada angka 2, berarti kalian harus melanjutkan membaca soal yang ada di pertanyaan nomor 2. Spesiesnya adalah tumbuhan paku. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Silahkan kalian bergabung dengan papan kelompok kalian. Ya. Ada Safira dan Muhammad Istighfar. Kelompok 2 mana nih? Belum gabung. Kelompok 3 baru Adli. Oke, ada Andita. Jangan egois ya, walaupun kalian jauhan tapi tetap berdiskusi. Jadi jangan mengandalkan satu orang yang. Oke, Safira bilang Pak Joni tidak.
Iya bisa Bisa, Bu. Bu. Ibu cek kelompok 2 ya. Ini gimana nih? Ini dua bijinya apa Bu? Dua bijinya apa? Ayo teman-teman yang lain. Yang mana itu? Bentuk lonjong. Oke, kalian bisa searching ya, bisa melalui internet atau dari buku modul yang Ibu share di Google Classroom ya. Ini buku modul yang Ibu share-nya. Tinggal kalian buka bagaimana cara menulis nama-nama spesies sesuai dengan aturan binomial nomenklatur ya, spesiesnya ya. Nah, di sini sudah benar ada 2. Yang kurang itu adalah penulisan cetak miring atau di garis bawah ya. Seperti ini. Seperti ya. Oke. Kelompok 3, halo. Halo Bu. Kalian amati video Nama. dari spesies yang Oke, Bu. dilanjutkan. Kiri kiri. Ini adalah 8 gambar hasil kebunnya Pak Joni. Nah, jadi identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan kondisi kebun Pak Joni dan jenis tanaman yang ada. Permasalahan apakah yang ada di kebun Pak Joni tersebut? Masalah pertama yaitu adalah Pak Joni tidak memiliki banyak waktu untuk merawat tanamannya. Yang kedua, Pak Joni tanamannya secara sembarangan. Yang ketiga, Pak Joni kesulitan untuk mengambil hasil panen yang sedang dibutuhkan. Lanjut. Selanjutnya, kita ke penyelidikan. Berdasarkan kondisi yang kalian analisis dan observasi pada gambar yang ada, tuliskan apa saja jenis-jenis tanaman yang ada di kebun Pak Joni. Tuliskan nama spesiesnya dalam bahasa Latin. Yang pertama kita menyelidiki adanya mangga, yaitu Mangifera indica. Yang B atau yang kedua adalah cabai. Habis itu kita menemukan solusi. Jika kalian diminta bantuan oleh Pak Joni terkait kebunnya yang sedang panen, apa yang akan kalian lakukan dan mengapa demikian? Yang kita lakukan itu adalah mengklasifikasikan hasil panennya berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Itu yang kita bantuan oleh Pak Joni. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baiklah. Tadi sudah dipresentasikan ya oleh perwakilan teman-teman kelompoknya. Ini Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian ya, supaya jangan sampai salah konsep dari apa yang sudah kalian diskusikan. Ibu lihat diskusi kalian sudah baik, sudah bisa menyelesaikan LKPD itu. Hanya tinggal beberapa hal yang kurang tepat ya, seperti tadi penulisan nama ilmiah itu ada tata caranya ya, jadi nggak sembarangan asal tulis gitu aja ya. Oke, sekarang perhatikan. Pengertian klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu ya. Kemudian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah kalian dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup ya, seperti yang sudah kalian lakukan dalam kegiatan 1 ya, dalam menyelesaikan kasus yang ada di kebun siapa? Kebun Pak Joni. Ya. Nah, di kegiatan 2 kalian kan diminta untuk menuliskan nama ilmiah dari spesies yang kalian amati morfologinya ya. Spesies A tadi sudah ditemukan nama spesiesnya untuk tumbuhan yang A, Buan paku. tumbuhan paku ya. Kemudian spesies yang B apa tadi? Padi. Oke, padi ya. Nah, di sini padi itu kan kalian sudah mencari ya, melakukan literasi dari internet, dari buku, paket, dan juga dari modul.
Ternyata nama Latin dari padi itu adalah Oryza sativa, ya. Proses penulisannya seperti ini yang tadi Bu jelaskan. Ingat, kalaupun di garis bawah harus terpisah, ya. Kenapa terpisah? Ada yang tahu? Karena tingkatannya berbeda, ya kan? Oryza itu genus, sativanya adalah spesiesnya, ya. Urutannya itu kan ini ya. Urutan takson. King Diva cari orang paling gendut sedunia. Ingat, ini bukan urutan taksonnya ya, tapi cara mudah untuk mengingat urutan taksonnya. Urutan takson yang benarnya adalah yang ini: kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Apa yang mau memberi kesimpulan? Saya Bu, kesimpulan hari ini yaitu tujuan atau klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Sekarang kalian buka Google Classroom-nya. Di sana ada soal evaluasi formatif untuk pembelajaran hari ini, ya. Silakan dikerjakan. Saya juga sudah Bu. Ada yang masih belum selesai? Saya sudah Bu. Jawab ya, ternyata banyak yang nilainya 100. Apa sih yang membuat kalian senang? Apakah senang dengan pembelajaran seperti ini atau kalian punya masukan untuk guru untuk bisa memperbaiki lagi proses pembelajaran yang bisa membuat kalian happy, bisa lebih mudah memahami materi? Ayo. Refleksi saya untuk belajar materi ini sangatlah mudah dipahami. Sehabis itu gurunya juga menjelaskannya dengan jelas. Itu refleksi saya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ya, sama-sama. Ya, baiklah. Terima kasih anak-anak. Kalau begitu jangan lupa pembelajaran di pertemuan yang akan datang kita mau bahas lagi lebih lanjut 5 kingdom berdasarkan Pitaka ya. Nanti di rumah kalian baca lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.